Saya sudah pernah mengatakan bahwa banyak orang Kristen yang sekalipun sudah bertobat, sudah diselamatkan, tetapi karena jatuh di dalam dosa, maka kemudian kejatuhan itu membuat dia meragukan keselamatannya, membuat dia bertanya-tanya lagi, apakah betul memang saya sudah diselamatkan? Kalau saya sudah diselamatkan, kenapa saya masih bisa jatuh di dalam dosa? Kalau saya sudah diperbaharui, kenapa saya masih bisa melakukan dosa-dosa seperti ini? Bahkan ketika kita melakukan dosa, mungkin juga ada kesenangan di dalamnya yang kita nikmati, sehingga kita menjadi ragu, betulkah saya benar-benar sudah diselamatkan? Dan peristiwa-peristiwa seperti ini dipakai oleh setan. Alkitab mengatakan bahwa setan itu pendakwa. Ketika kita ada di dalam situasi-situasi seperti ini, maka setan itu akan membisikkan kepada kita, sudahlah, kamu itu memang orang jahat. Kamu mengatakan kamu sudah berdosa, tapi nyatanya kamu jatuh lagi, bukan? Sudahlah, gak usah berdoa lagi. Sudahlah, tidak usah baca firman lagi. Sudahlah, kamu memang tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Gak usah pergi ke gereja lagi. Itu dipakai oleh setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tadi pagi selesai khotbah, kemudian ada satu orang datang kepada saya, ini dari tim PI, kemudian mengatakan itu betul, yang Bapak katakan itu benar. Berkali-kali ketika tim PI itu memberitakan Injil ke rumah sakit, mereka menemukan ada orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, dia tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Karena mereka melihat diri mereka berdosa, mereka masih jatuh di dalam dosa, dan ketika mereka jatuh di dalam, mau berdoa nggak bisa, mau baca Alkitab nggak kepengin. Buat apa baca Alkitab? Saya tidak layak, saya nggak beres, terus kemudian saya baca Alkitab itu seperti orang munafik, mau datang ke gereja, kemudian dia juga merasa dirinya tidak layak, merasa Tuhan tidak akan menerima dia. Bapak Ibu perhatikan, ketika kita jatuh di dalam dosa, hati nurani kita akan menuduh kita. Ini dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Di dalam ayat yang ke-20 di situ dikatakan, sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh hati kita menuduh kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Karena memang nurani, hati nurani itu diberikan oleh Tuhan sebagai wakilnya untuk berbicara kepada kita. Dan Bapak Ibu, kita mesti tahu ketika kita jatuh di dalam dosa, seluruh aspek hidup kita juga jatuh di dalam dosa. Baik pikiran kita sudah tidak mungkin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, tidak mungkin menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Hati kita, afeksi kita, perasaan kita juga tidak bisa kita pakai sebagai standar kebenaran. Hari ini ada banyak orang Kristen yang menilai benar atau salah, baik atau tidak baik berdasarkan perasaannya. Kita tidak bisa lagi memakai itu karena kita sudah jatuh di dalam dosa, sudah tercemar oleh dosa. Kehendak kita tidak selalu menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Ya, kalau orang itu belum bertobat, bahkan tidak pernah menginginkan yang Tuhan inginkan. Dan juga hati nurani kita, ya, sekalipun itu adalah wakil Tuhan yang Tuhan taruh di dalam diri kita, tapi itu pun tidak lagi bisa mengerti kebenaran secara tepat. Ketika kita jatuh di dalam dosa, maka hati nurani itu akan bicara kepada kita, itu akan menuduh kita. Ya, Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana pengalaman dari Bapak Ibu sendiri, tapi saya menduga-duga, ya bagi saudara-saudara khususnya yang masih sekolah atau kuliah, ketika mau menyontek misalnya, ya ketika mau menyontek ujian, terus kemudian lihat, waduh soalnya susah, kemudian lirik teman di sebelah yang ketawa, mungkin punya pengalaman waktu sekolah atau waktu kuliah mencontek. Ingat-ingatlah pengalaman itu. Ketika lihat soal kita susah sekali, terus kemudian kita lihat teman kita di sebelah kok jawabnya lancar bener, cepat sekali, wah ini dia tahu nih. Terus kemudian kita coba-coba lirik. Ketika kita mau lirik, hati nurani kita bilang jangan, itu salah, jangan, itu dosa. Tapi saya perlu, jangan, itu salah. Tapi kalau saya nggak nyontek, nilai saya jelek, jangan, tetap jangan. Itu sesuatu hal yang salah, tidak boleh kamu lakukan. Tapi kalau saya nggak nyontek, nilai saya jelek, nanti saya nggak lulus. Dan kemudian kita putuskan untuk menyontek. Ketika kita menyontek, kita mendapatkan jawabannya, terus kemudian kita kumpulkan kertas kita. Saya mau tanya, ketika keluar dari ruangan ujian itu, apakah hati nurani kita bisa tenang? Sekalipun mendapat nilai yang baik, kita tahu itu bukan hasil pekerjaan kita. Itu sesuatu yang curang, yang seharusnya kita tidak lakukan. Maka hati nurani kita akan menuduh kita. Itu memang fungsi dari hati nurani kita untuk menunjukkan kepada kita ketika kita salah. Tapi masalahnya, hati nurani itu juga tidak selalu benar. Hati nurani sudah jatuh di dalam dosa. Dan hati nurani kita, kepekaannya, itu tergantung pada beberapa hal. Di mana lingkungan kita dibesarkan, nilai-nilai apa yang diajarkan kepada kita, pendidikan apa yang kita peroleh, dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi kondisi dari hati nurani kita. Maka hati nurani kita tidak bisa dijadikan standar untuk kita menilai diri sebenarnya. Meskipun itu tetap masih ada anugerah umum. Tuhan pakai hati nurani kita untuk menuduh kita. Di dalam bagian ini Yohanes mengatakan kalau kita sudah melakukan yang benar, mengasihi di dalam kebenaran, kita tahu bahwa kita berasal dari kebenaran, maka kita juga harus mengetahui bahwa hati nurani kita itu bisa tenang di hadapan Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan tenang, dengan hati yang tenang. Karena Allah lebih besar daripada hati kita. Allah lebih besar daripada hati kita. Kita bisa mengerti di dalam dua hal. Yang pertama, kalau hati nurani kita bisa menuduh kita, kita harus tahu tuduhan Allah, penghakiman Allah nanti
ketika dia datang yang kedua kali sebagai hakim, itu pasti akan lebih berat daripada tuduhan hati nurani. Hati nurani kita sudah tidak mengerti standar kebenaran, maka bisa menuduh kita dengan tidak tepat. Ya, seringkali menuduh kita dengan lebih ringan daripada kesalahan yang kita lakukan. Seringkali hati nurani itu cuma menuduh ketika kita sudah melakukan dosa. Tetapi hati kita, kondisi hati kita yang tidak benar, itu jarang sekali. Ketika kita merencanakan sesuatu, menginginkan sesuatu yang salah, di hadapan Tuhan itu sudah bersalah. Tapi kalau kita tidak jadi melakukan, kita bisa menenangkan hati kita. Oh, kita nggak jadi lakukan kok. Saya belum berdosa. Bagi kita itu belum berdosa. Tapi di hadapan Tuhan ketika kita sudah menginginkan sesuatu yang salah, itu sudah berdosa. Nah, hati nurani kita menuduh kita tidak tepat. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau kita, hati nurani kita itu masih menuduh kita, maka kita harus tahu penghakiman Tuhan itu akan lebih tepat, itu akan lebih jeli lagi. Nah, ini khususnya bagi orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Bagi orang-orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Kristus, yang mereka nanti akan mendapatkan penghakiman dari Tuhan lebih daripada hati nurani mereka sendiri. Ya, kita pun sebenarnya kalau kita sudah di dalam Kristus, kita nanti akan tahu hati nurani kita itu ternyata tidak mencapai standarnya Tuhan. Tuhan akan menghakimi kita dengan lebih berat lagi. Tapi yang kedua, ini berbicara khususnya kepada kita yang sudah di dalam Kristus. Kalau kita sudah di dalam Kristus, maka sebenarnya kita tahu, Alkitab menyatakan bahwa kita sudah ditebus. Bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka Allah lebih besar dari hati kita. Maksudnya apa? Hati nurani kita bisa menuduh kita, bisa membuat kita meragukan keselamatan kita seperti yang tadi saya sudah katakan. Tetapi bagaimanapun juga kita tidak berpegang kepada hati nurani. Kita bersandar kepada kebenaran Tuhan. Kita tetap boleh datang kepada Tuhan dan kemudian kita mengaku dosa kita dan kemudian kita bisa percaya bahwa Tuhan itu mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu tentu ingat dari 1 Yohanes, surat yang sama, pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Yohanes mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah firman Tuhan. Maka kalau kita sungguh-sungguh sudah di dalam Kristus, kita bisa jatuh di dalam dosa, tapi ketika kita jatuh di dalam dosa dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. Ini janji Tuhan bagi kita. Ada orang yang mengatakan mengampuni diri sendiri itu lebih sulit. Tuhan mengampuni saya, iya. Tapi saya mengampuni diri saya sendiri untuk dosa-dosa yang pernah saya lakukan, itu mungkin lebih sulit. Ada orang-orang yang demikian hati nuraninya itu sensitif, hati nuraninya demikian peka. Tapi jangan, sekali lagi, jangan bersandar kepada penilaian hati nurani yang subjektif ini. Kita harus bersandar kepada firman Tuhan yang objektif, firman Tuhan yang benar. Kalau Tuhan mengatakan kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita diampuni, maka biarlah kita juga boleh menyandarkan pengharapan kita kepada firman Tuhan yang objektif ini. Jangan terus-menerus mau diganggu oleh setan dengan perasaan bersalah. Tapi kita sendiri harus jelas, kita sendiri harus benar-benar meninggalkan dosa, harus benar-benar mau hidup bagi Kristus. Ya, ketika kita mau hidup bagi Kristus, tidak ada orang Kristen yang akan sempurna, masih akan jatuh. Tapi ketika kita jatuh, Tuhan itu menopang kita dengan janjinya. Dia akan mengampuni dosa kita. Maka dua hal ini, Allah lebih besar daripada hati kita, itu berbicara bahwa Allah bisa menghakimi kita dengan lebih tepat, tapi juga Allah itu akan bisa memberikan pengharapan kepada kita melampaui tuduhan hati nurani kita. Hati nurani kita menuduh, tapi kalau kita sudah di dalam Kristus, kita bisa bersandar kepada Tuhan, kepada Allah yang lebih besar itu. Keselamatan kita bukan berdasarkan perasaan subjektif kita. Saya sudah diselamatkan atau belum? Bukan berdasarkan itu. Keselamatan kita berdasarkan pada penebusan dan pembenaran Kristus yang dikerjakan bagi kita. Apakah kita benar-benar sudah ditebus oleh Kristus? Apakah kita benar-benar sudah dibenarkan oleh Kristus? Itu yang menjadi dasar bagi keselamatan kita, bukan perasaan subjektif kita.